Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah fikih semester 6 akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu fikih nikah. Kelompok kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Alvindo Krisnanda, dan yang kedua ada saya, Muhammad Nasrul Irfan Razaki. Submateri pertama yaitu definisi nikah. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikaha. Ada pula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fikih dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan. Akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja. Perkawinan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Para ulama fikih pengikut mazhab yang 4 Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan pada akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan dengan diawali dalam akad lafaz nikah atau kawin atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut. Ayat atau dalil tentang nikah juga terdapat pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Berikutnya adalah syarat nikah. Yang pertama, orang yang menjadi wali adalah orang yang tidak ada atau kurang keahlian salah satu dari pihak orang tua atau anak. Yang kedua, wanita balik dan berakal menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali. Adapun hak wali dalam akad ada 2 syarat, yaitu suami harus sekufu atau tidak lebih rendah kondisinya dari wanita, dan mahar akad sebesar mahar mijil atau kurang dari mahar mijil apabila wali ridho. Yang ketiga, tidak adanya penipuan dari masing-masing pihak. Yang keempat, tidak ada cacat sehingga dari pihak suami yang memperbolehkan fas seperti penyakit kritis berbahaya. Pembahasan berikutnya yaitu tentang rukun nikah. Adapun rukun nikah yaitu ada 5 yang terdiri dari yang pertama, calon suami. Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram istri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji. Yang kedua, calon istri. Calon mempelai wanita yang dalam hal ini istri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'i karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang. Yang ketiga, wali. Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi 2, yaitu wali akrab, dekat, dan wali abad, jauh. Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Yang keempat, 2 orang saksi. Perkawinan harus disaksikan oleh 2 orang saksi. Menurut golongan Syafi'i, pernikahan yang dilakukan oleh saksi apabila belum diketahui
Adil atau tidaknya makna akan tetap sah, karena pernikahan tidak semua tempat ada di kampung, daerah terpencil, atau kota, sehingga tidak dapat disamaratakan. Pada saat itu, adil dapat dilihat dari segi lahiriah, wali tidak terlihat fasik. Jika terlihat fasik, maka akad nikah yang telah terjadi tidak akan terpengaruh. Dalam pernikahan, hadirnya seorang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, karena apabila pernikahan tanpa adanya saksi, maka pernikahan tersebut tidak sah. Yang kelima adalah ijab dan qabul. Ijab qabul merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan. Ijab mempunyai makna penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali perempuan mengucapkan, "Saya nikahkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin." Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapan misalnya, "Saya terima nikahnya anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Riyadhus Shalihin." Pembahasan selanjutnya adalah tentang sunnah nikah, akan dijelaskan oleh Alvindo Krisnanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvindo Krisnanda. Pada kali ini saya akan menjelaskan presentasi yaitu tentang sunnah nikah. Yang pertama yaitu salat sunnah 2 rakaat bersama istri. Terdapat sebuah riwayat tentang anjuran mengerjakan salat sunnah 2 rakaat bersama istri. Abu Sa'id Maula atau budak yang telah dimerdekakan, beliau mengisahkan bahwa semasa masih menjadi budak, ia pernah melangsungkan pernikahan. Ia mengundang beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar, dan Huzaifah. Abu Sa'id mengatakan, mereka pun membimbingku, mengatakan, apabila istrimu masuk menemuimu, maka salatlah 2 rakaat. Mintalah perlindungan kepada Allah dan berlindunglah kepadanya dari kejelekan istrimu. Setelah itu, urusannya terserah engkau dan istrimu. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan kepada seseorang yang baru menikah, kalau istrimu datang menghampirimu, maka perintahkanlah dia salat 2 rakaat di belakangmu. Hadis riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah. Yang kedua yaitu mengadakan walimah. Terdapat sebuah riwayat yang menganjurkan diadakannya walimah atau resepsi. Ketika Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Ar-Rabi Al-Ansori, lalu Sa'ad menawarkan membagi 2 di antara 2 istri dan hartanya. Lantas Abdurrahman bin Auf berkata, "Semoga Allah memberkahimu pada keluarga dan hartamu. Beritahukanlah pasarnya kepadaku." Lalu dia berjualan dan mendapat keuntungan dari berdagang minyak samin dan keju. Setelah beberapa hari, Rasulullah melihatnya dalam keadaan mengenakan baju dan wewangian. Maka Rasulullah bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Abdurrahman?" Abdurrahman menjawab, "Aku telah menikah dengan seseorang wanita Ansor." Beliau bertanya lagi, "Berapa jumlah mahar yang kamu berikan padanya?" Abdurrahman menjawab, "Perhiasan seberat biji emas atau sebiji emas." Lalu beliau bersabda, "Adakanlah walimah atau resepsi sekalipun hanya dengan seekor kambing." Hadis riwayat Bukhari nomor 3937, Tirmizi 1933, Nasai 3388. Yang ketiga yaitu bersikap lembut kepada istri. Asma binti Yazid binti Asakan, ia berkata, "Saya merias Aisyah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu saya datangi dan saya panggil beliau supaya menghadiahkan sesuatu kepada Aisyah. Beliau pun datang lalu duduk di samping Aisyah. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disodori segelas susu. Setelah beliau minum, gelas itu beliau sodorkan kepada Aisyah, tetapi Aisyah menundukkan kepalanya dan malu-malu. Asma binti Yazid berkata, "Aku menegur Aisyah dan berkata kepadanya, 'Ambillah gelas itu dari tangan Rasulullah,
Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Aisyah pun meraih gelas itu dan meminum isinya sedikit. Hadis riwayat Ahmad. Bersikap lemah lembut dan romantis adalah salah satu membahagiakan istri tercinta menurut Islam. Kemudian selanjutnya yaitu problematika nikah. Berikut adalah gambaran problematika nikah dalam Islam. Yulia telah menikah selama 6 tahun dengan suaminya. Telah dikaruniai seorang anak. Saat menikah usia Yulia 33 tahun dan suaminya lebih muda, yaitu 28 tahun. Di awal pernikahan, Yulia tidak cocok dengan mertuanya. Akhirnya, Yulia dan suaminya memutuskan untuk tinggal di rumah masing-masing. Hal itu dilakukan kurang lebih 5-6 tahun. Yang menjadi masalah di awal pernikahan adalah masalah ekonomi. Karena beberapa saat setelah menikah, suaminya mengalami pemutusan hubungan kerja. Setelah itu, suaminya bekerja sebagai petani dan kurir catering, sedangkan Yulia bekerja sebagai buruh jahit di pabrik. Strategi yang digunakan dalam menyelesaikan masalah adalah yaitu mengatur keuangan, komunikasi yang lebih baik, dan saling menguatkan. Berikut adalah analisis permasalahan problematika di atas. Yang pertama yaitu terjadinya nusyus, sesuatu yang menonjol di dalam atau dari suatu tempatnya, dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubungan suami istri, maka diartikan sebagai sikap istri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya. Secara terminologi, nusyus berarti sikap tidak tunduk kepada Allah SWT untuk taat kepada suami. Yang kedua yaitu terjadi perselisihan dan cekcok antara suami dan istri. Yang ketiga, kurangnya komunikasi, dan yang terakhir, permasalahan ekonomi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.